Kecantikan seorang wanita tidak hanya dilihat dari parasnya saja, tetapi juga dilihat dari nilai, kecerdasan, dan juga hatinya. Dalam konten kali ini kita akan mengulik kehidupan seseorang yang tidak hanya cantik, tetapi juga pintar dan berprestasi. Selamat datang di konten Smart and Beauty. Kita akan mengulas kehidupan sesosok perempuan yang berprestasi dalam bidangnya, juga cantik dan cerdas. Pada episode kali ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa, seorang MC profesional, public speaker, Kak Aida Nuraida. Selamat datang Kak Aida. Halo. Nah, guys, Kak Aida ini seorang MC wedding, MC profesional. Apa kabarnya nih Kak Aida? Alhamdulillah baik. Gimana Widya, baik? Alhamdulillah. Selamat datang di konten Smart and Beauty. Di konten ini kita akan bahas-bahas soal kehidupan Kak Aida. Udah siap nih Kak Aida, udah diulik? Oh, siap dong. Udah duduk di sini harus siap. Nah, langsung saja Kak Aida ini kan lulusan dari komunikasi penyiaran Islam ya Kak? Betul. Apa sih yang membuat Kakak tertarik gitu buat masuk ke ranah ilmu komunikasi? Kalau dari awal ya ceritanya, sebenarnya awalnya tuh aku nggak tertarik di komunikasi sih ya. Cita-cita aku itu awal banget masih sekolah pengen banget jadi pramugari gitu. Nah, setelah dilihat persyaratan menjadi seorang pramugari itu susah ya. Misalkan tingginya harus sekian, terus berat badannya harus sekian, terus giginya nggak boleh ada yang bolong. Aduh, kayaknya semuanya nggak masuk kriteria aku deh. Akhirnya aku tiba-tiba aku berpikir kayaknya cita-cita gue harus diganti deh nih gitu. Nah, terus akhirnya ketika melihat TV, kok kayaknya ngelihat penyiar berita, terus ngelihat host TV tuh enak gitu dilihatnya ya, pinter, berwibawa gitu. Nah, akhirnya dari situ aku jatuh cinta sama bidang komunikasi atau broadcasting. Dan sebenarnya waktu kuliah juga pilihan pertama aku tuh bukan komunikasi, tapi hubungan internasional. Kan kebetulan aku di UIN Syarif Hidayatullah. Jadi awalnya itu waktu kuliah aku milihnya UI, terus UNJ sama UIN. Nah, UIN itu pilihan terakhir kalau nggak salah. Terus di pilihan UIN juga pilihan pertama aku taruh HI, terus ilmu komunikasi, sama terakhir sastra Inggris. Karena memang dulu waktu SMA aku hobi banget join kayak ikut-ikutan speech English gitu kan. Jadi dari situlah sebenarnya sudah terbentuk public speaking di dalam diri aku tuh sebenarnya dari SMA udah terbentuk gitu, dari mulai ikut pidato bahasa Inggris, terus ikut-ikut organisasi OSIS, organisasi yang lainnya gitu. Jadi dan memang takdir sudah menentukan, Allah sudah menentukan, udah aja di komunikasi penyiaran Islam aja. Akhirnya udahlah dapat di UIN komunikasi penyiaran Islam. Udah masuk kuliah, ngikut beberapa semester, masih penasaran tuh pokoknya pengen HI. Soalnya omongan teman-teman kan pada bilang HI itu bisa keluar negeri gitu kan, hubungannya juga luas. Akhirnya aku ikut lagi daftar tes mandiri di UIN untuk ngambil HI. Ya memang Allah sudah bilang udahlah tetap aja di komunikasi. Akhirnya ya udah nggak keterima di HI dan dilanjutkan tetap di komunikasi. Jadi berjodoh dengan pilihan terakhir ya Kak? Ya, berjodoh dengan pilihan komunikasi. Nah, udah akhirnya ambil komunikasi penyiaran Islam. Nah, dari situ kan banyak mata kuliahnya tuh, ada tentang broadcasting, tentang penyiaran radio, penyiaran TV, kemudian tentang public speaking, bahkan ada komunikasi politik, banyak macam-macam. Nah, dari situ sebenarnya tumbuhlah rasa cinta di public speaking gitu. Nah Kak, untuk menjadi seorang Kak Aida yang
sangat menginspirasi seperti sekarang, itu kan pasti di perjalanan menuju sana itu pasti banyak rintangan hambatannya. Ceritain dong Kak, gimana Kakak menghadapi itu supaya bisa menginspirasi teman-teman semua. Baik, sebenarnya kalau dibilang hambatan tuh banyak banget hambatannya ya, karena sebenarnya untuk membuat aku yang sekarang nih, karena aku memang kesibukannya sekarang MC wedding, MC engagement, kemudian ada beberapa MC event lainnya. Cuma dulu tuh juga sebenarnya aku nggak ada niatan untuk jadi MC juga, karena memang setelah cita-cita aku berubah pengen menjadi host atau presenter TV, nah aku kepengen itu, dan aku kepengen juga apa sih namanya, pokoknya nggak ada niatan untuk MC wedding lah. Aku ada niat, cita-citanya MC presenter TV, sama aku juga pernah punya niat untuk student exchange. Nah, jadi hambatannya tuh dulu kalau dalam menggapai cita-cita aku itu, dua cita-cita aku itu banyak banget hambatannya. Aku tuh dulu waktu kuliah tuh ikut-ikutan student exchange-nya, dulu pernah ada namanya Jakarta Sister City dari Kemendikbud kalau nggak salah. Terus aku ikutin, gagal. Terus ada lagi pertukaran pelajar waktu itu ke kemana lagi ya, ada lagi pokoknya aku lupa nama programnya, tapi memang sudah gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal. Kemudian aku lihat lagi di pengumuman, ada pengumuman di internet bahwa ada student exchange itu seminar. Jadi kita ngirim proposal ke kampus luar negeri, proposalnya tentang apa nih, menarik atau enggak. Kalau menarik nanti kita diundang ke sana, tapi dengan biaya sendiri gitu kan. Nah, akhirnya kita bikin dan itu berkelompok. Aku sempat berkelompok sama 2 orang temen aku, jadi satu kelompok 3 orang. Kita waktu itu bikin tentang budaya Betawi, tentang waktu itu tentang apa ya, aku lupa deh. Pokoknya waktu itu aku ikutnya untuk student exchange ke Beijing, Cina. Oh, kalau Beijing, Cina itu ISEC namanya. ISEC, aku pernah ikut ISEC. Terus itu gagal. Terus waktu yang berkelompok itu aku pengen ikut ke Praha waktu itu sama temen aku. Terus di Praha pun juga gagal. Padahal proposalnya udah diterima sama kampus luar. Jadi udah di approval. Oh, ini proposalnya baik nih gitu. Kamu bisa ikut seminar ke kita, nanti kamu jelasin tentang proposal yang kamu bikin di seminar kita nanti, cuma biayanya ditanggung sama kamu sendiri gitu kan. Nah, dari situ kan kita kayak nyari-nyari biaya, nyari-nyari sponsorship. Itulah jadi hambatannya dulu, hambatannya nggak nemuin dana, nggak dapat sponsorship, dan memang tidak ada uang untuk kesana. Akhirnya ya udahlah, batal. Jadi hambatannya itu, jadi maksudnya dalam proses pasti kan banyak banget hambatan kan. Cita-cita aku dulu untuk student exchange itu sama sekali tidak tersampaikan dengan baik. Kemudian tapi ada beberapa cita-citaku yang tersampaikan juga. Selain student exchange, dulu aku kepengen jadi abang none Betawi. Dari sekolah aku pengen banget jadi abang none Betawi. Makanya aku waktu awal kuliah itu sempat sempat ikut Forum Komunikasi Mahasiswa Betawi atau disingkatnya FKMB. Pernah dengar gak? Pernah. Jadi aku sempat ikut FKMB karena ada beberapa orang yang bilang, udah lu ikut organisasi FKMB aja, nanti lu bisa jadi nona Betawi loh gitu. Akhirnya aku masuk FKMB karena hal itu gitu, karena pengen banget jadi nona Betawi. Terus pas aku masuk FKMB ternyata tidak semulus yang dikatakan orang gitu kan. Memang waktu itu didaftarkan none Betawi di domisili wilayah wali kota Jakarta Barat. Tapi memang namanya pemilihan kayak gitu ya sesuai dengan kapasitas kita, apakah kita sudah pantas masuk atau belum. Nah, ternyata dari situ belum memadai mungkin ya kapasitas kita, jadi akhirnya dari situ gagal. Nah, terus dari situ aku berpikir kayaknya keinginan gue buat jadi none Betawi belum tersalurkan deh nih. Tapi
sempat kecewa waktu itu, gimana sih katanya nih organisasi ini bisa masukin gue jadi nona Betawi gitu kan. Terus akhirnya tapi walaupun sempat sebel tapi tetap menjalankan roda organisasi waktu itu, sampai akhirnya di penghujung kepengurusan, aku kan jadi sempat jadi pengurus di situ. Sampai di penghujung kepengurusan aku sempat berpikir, oh iya ya, gue salah ya, tujuan utama gue pengen jadi nona Betawi, ngapain gitu. Ternyata dalam berproses gue di organisasi ini banyak hal yang udah gue dapetin lebih dari sekedar pengen jadi nona Betawi gitu. Jadi dari dengan gue ikut FKMB ini, gue bisa loh ngehidupin tim tari FKMB. Waktu itu kan sempet nggak ada sama sekali, terus akhirnya terbentuklah tim tari FKMB. Terus gue juga pernah loh bikin seminar kewanitaan ini, terus gue ternyata bisa loh mengkader orang sebanyak ini gitu. Jadi ternyata manfaat tersendiri ada gitu, ngapain gue berharap jadi nona Betawi gitu kan. Nah, akhirnya dari situ aku tuh mikir, ternyata dalam sebuah organisasi itu yang terpenting bukanlah jangan berharap kita harum karena nama organisasi, tapi buatlah nama organisasi harum dengan nama kita gitu. Jadi nah, ketika aku di akhir kepengurusan organisasi FKMB waktu itu, ternyata Allah memang sudah mentakdirkan aku pernah ikut none hajatan Betawi, walaupun itu tingkatnya masih wilayah DKI Jakarta, bukan nasional, DKI Jakarta. Terus aku ikut perlombaan itu di Asyafi'iyah. Terus aku ikut perlombaan itu dan alhamdulillah memang Allah sudah mentakdirkan menang saat itu. Jadi aku menanglah di lomba none hajatan Betawi 2017. Dari situ aku berpikir mungkin Allah memang udah mentakdirkan buat kesini, bukan buat kesana gitu. Jadi sebenarnya setiap hambatan dalam menggapai cita-cita itu banyak banget, tapi ternyata ada loh jalan menuju kesuksesan lain karena hambatan itu gitu. Jadi kita jangan terlalu berharap di satu hal yang kita ingin, ternyata kita berguna di tempat lain gitu. Betul, ya. Betul banget. Jadi nggak disangka-sangka ternyata gue bermanfaat loh buat di sini gitu. Nah Kak, kalau menurut Kakak motivasi apa sih? Kakak kan udah berkali-kali melihat realita mengubah cita-cita. Motivasi apa yang buat Kakak tetap, oh ternyata saya harus kayak gini gitu? Apa sih Kak? Apa ya? Kalau motivasi sebenarnya yang penting kita punya prinsip sih, punya ambisi yang besar dalam mimpi kita gitu. Misalkan aku memang mimpinya ingin banget dulu jadi host presenter TV dari SMA sebenarnya. Cuman sampai sekarang pun kan masih belum kesampaian, karena dulu juga sempet habis lulus kuliah sempet pengen daftar kerja kan di presenter salah satu stasiun TV Indonesia. Kemudian memang hambatannya waktu itu juga adalah, oh kalau mau jadi kru TV ini syaratnya nggak boleh nikah 2 tahun. Sedangkan 2 bulan lagi gue pengen nikah waktu itu gitu. Jadi ya Allah, terus gitu saya pengen nikah bu, terus gitu ya udah nggak bisa masuk gitu kan. Nah terus makanya dari situ tuh bisa memotivasi bahwa walaupun dari jalan ini gue nggak bisa, kayaknya gue masih bisa dari arah lain lah. Jadi ketika aku nikah sempat terbesit pikiran, aduh kayaknya gue nggak bakal jadi host TV deh gitu. Kayaknya gue nggak bakal terjun di public speaking deh. Gue udah kawin, gue udah punya anak, sempat terbesit kayak gitu. Aduh gue jadi gue di rumah aja dan nih jadi ibu rumah tangga doang. Sebenarnya ibu rumah tangga itu mulia banget. Cuman pada dasarnya aku itu orang yang nggak bisa diem, aktif. Jadi maksudnya dari dulu di rumah cuma numpang tidur sama numpang makan, numpang mandi, udah pergi gitu. Dari dulu kayak gitu. Cuman jadi setelah itu ya itulah yang menjadi motivasi gitu. Jadi kalau misalkan kita udah punya ambisi, udah punya mimpi, ya terus cari cara lain supaya kita bisa menggapai itu gitu. Tapi tetap aja lihat kapasitas kita juga. Harus realistis ya. Ya harus realistis gitu. Lihat juga bagaimana air mengalir. Nah nih Kak, bagi tips dong Kak buat sahabat overthinkers. Ini kan sekarang overthinkers ya, sering overthinking nih karena kegagalan.
Gimana sih Kak supaya bisa menginspirasi? Gimana nih, menginspirasi apa nih? Menginspirasi supaya tegar gitu, jangan overthinking ketika menghadapi kegagalan. Oke, sebenarnya dalam itu sih pasti banyak prosesnya ya dalam kegagalan. Pasti setiap orang harus gagal biar bisa berhasil. Harus gagal ya, dulu. harus gagal dulu biar bisa berhasil. Dan juga ada pepatah yang bilang if you're not willing to the risk, you have to settle for the ordinary. Apa tuh Kak artinya? Jadi kalau misalkan lu nggak mau ngambil resiko, ya udah mah harus terima hal yang biasa-biasa aja dalam hidup lo gitu. Jadi emang kalau kita punya mimpi, kita punya ambisi, kita harus tahu resikonya dan kita harus terima, harus siap resiko itu gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen nggapai mimpi kalian, ya kalian harus paham bahwa kalian akan berisiko gini, berisiko jatuh, berisiko misalkan ketiup angin atau seperti apa, karena memang itulah yang menjadi cerita kalian nanti di saat-saat tua gitu. Nah, dan juga prinsip aku itu don't hope till the sky if the effort just till your knee. Jadi prinsip hidup aku kayak gitu. Jadi kalau lo jangan berharap terbang tinggi kalau usaha lo tuh cuma sampai lutut doang gitu. Jadi lu baru sampai lutut aja lu udah pengen tinggi-tinggi ke awan gitu. Jadi ya memang dalam sebuah mimpi harus penuh dengan perjuangan. Nah Kak Ida, sekarang kita mau masuk di games. Oke. Jadi peraturan gamesnya itu Kak Ida harus jawab cepat pertanyaan saya. Oke. Secepat mungkin. Siap ya Kak Ida? Oke, siap. Nih. Aduh, deg-degan nih. Aku doang apa ikut sama kru nih? Kak Ida aja dong. Di segmen ini Kak Ida mau dikerjain ini. Aduh. Kayaknya dendam nih. Oke Kak Ida, siap ya Kak Ida? Oke, siap. Alami atau buatan? Alami. Hidung mancung atau kulit hitam? Hidung mancung Atau kulit hitam? hidung mancung. Cantik tapi bodoh atau jelek tapi pintar? Jelek tapi pintar. Jelek tapi pintar. Tapi ini tidak sesuai dengan keadaannya Kak Ida. Udah cantik pintar Karena malah. kalau misalkan jelek, semua manusia sih cakep ya, tapi masih bisa dipoles lah gitu. Kalau Kalau pintar otak nggak bisa dipoles kayaknya. Oke Kak Ida, aksesoris atau skincare? Aksesoris. Berarti kalau buluk yang penting gaya. Iya, betul. Yang penting penampilan ya, stylish. Jelek tapi kaya atau ganteng tapi miskin? Bisa nggak ganteng tapi kaya? Gak ada pilihannya sayangnya Kak Ida. Oke, apa tadi? Jelek tapi kaya atau ganteng tapi miskin? Jelek, ganteng tapi miskin. Berarti kalau misalnya nggak punya makan untuk hari ini juga nggak apa-apa tapi ganteng. Nggak juga sih, karena miskin itu bisa ditingkatkan. Miskin yang high class. Oke Kak Ida, keluarga atau karir? Keluarga pasti. Udah kejawab dari Kak Ida tadi ya. Betul. Kira-kira lebih baik soswit-soswitan naik motor, peluk-pelukan sayang gitu, atau naik mobil nggak kepanasan? Naik mobil tapi nggak kepanasan. Oh, santai banget gue. Nah jadi guys, ternyata untuk menjadi seseorang yang berada di titik sangat menginspirasi seperti Kak Ida ini butuh proses yang besar juga, berkali-kali mengubah arah kompas. Betul. Dan pada akhirnya sudah berada di posisi yang luar biasa. Sekian konten Smart and Beauty kali. Selamat bertemu di konten Smart and Beauty selanjutnya. Bye. Bye.